Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Rahmadani dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia semester 3. Perlu saya sampaikan bahwa video kali ini merupakan tugas mata kuliah keterampilan berbicara. Adapun judul ceramah yang saya akan sampaikan yaitu berjudul Beda Sedikit. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji bagi Allah yang telah memberi sebaik-baik nikmat iman dalam Islam. Selawat dan doa keselamatan terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya serta orang-orang saleh yang mengikuti jejaknya. Alhamdulillah, Allah telah menganugerahkan kepada kita semua yaitu manusia yang mulia, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Karena kemuliaan dan akhlak beliau, Allah Subhanahu wa Ta'ala akui dalam kitab suci Al-Quran bukan karena keturunan dan hartanya. Wa innaka la'ala khuluqin azim, yang artinya dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti luhur. Quran surah Al-Qalam ayat 4. Hadirin berbahagia yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Budi pekerti atau karakter dibentuk oleh keyakinan, pengetahuan, dan keterampilan. Semuanya tergambar pada perilaku. Apa beda perilaku Rasulullah dengan kita umatnya? Ternyata beda cuma sedikit. Lalu, apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam aktivitas pekerjaan maupun dalam beribadah, hendaknya mengikuti sunnah Rasul. Perilaku kita dengan Rasulullah SAW bedanya cuma sedikit. Kalau Rasulullah tidur sedikit, kita umatnya sedikit-sedikit tidur. Tak mengenal tempat kerja, ruang rapat, maupun ruang kelas bagi pelajar. Itu pun dimanfaatkan untuk tidur sekalipun aktivitas berlangsung. Rasulullah makannya sedikit, kita umatnya sedikit-sedikit makan. Makanan yang kita makan terkadang membuat kita lupa diri saking banyaknya makanan yang siap saji, sehingga kita terkadang tergiur dengan makanan tersebut dan kurang memperhatikan kesehatan kita. Makanan-makanan itu dapat menimbulkan berbagai penyakit yang menyerang tubuh kita. Rasulullah sedikit marahnya, kita sebagai umatnya sedikit-sedikit marah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Jadi, ayat ini mengajarkan kepada kita semua untuk saling memaafkan dalam suatu kesalahpahaman, baik sengaja maupun tidak sengaja. Rasulullah sedikit-sedikit baca Al-Quran, kita baca Al-Qurannya sedikit. Kita sedikit-sedikit ngegosip, Rasulullah tidak pernah. Kita sedikit-sedikit nonton, Rasulullah tidak pernah. Kita sedikit-sedikit buka HP, Rasulullah tidak pernah. Ya iyalah, zaman dulu belum ada handphone dan televisi. Sebenarnya hal pertama yang perlu kita renungi adalah efektivitas kehidupan kita. Ada dua nikmat yang sering disia-siakan, yaitu kesehatan dan waktu luang. Apa maksudnya? Jika dalam kondisi normal kita merasa kesehatan itu biasa saja, tapi jika kita dalam keadaan sakit, barulah terasa berharganya nikmat kesehatan. Coba bayangkan Anda tidak bisa bernafas dengan baik sekarang. Harus menggunakan alat bantu pernafasan berupa oksigen. Berapa biaya yang harus Anda keluarkan dalam sebulan atau setahun? Ternyata biaya yang paling murah yaitu Rp1.000 per menit, berarti Rp60.000 selama 1 jam, Rp600.000 selama 10 jam. Sehari sebanyak Rp1.440.000, jika selama sebulan maka biayanya Rp43,2 juta. Bayangkan jika setahun, maka biayanya sebanyak Rp526,6 juta. Belum termasuk biaya kamar, rumah sakit, dan perawatan dokter dan lain sebagainya. Sehari-hari, Allah memberikan oksigen yang berlimpah dan tidak perlu dibeli. Alangkah maha pengasih dan penyayangnya Allah. Nikmat Tuhanmu yang manakah yang engkau dustakan? Demikian pula dengan waktu luang. Biasanya tanpa sadar sering disia-siakan.
Baru terasa sangat berharga jika ada pekerjaan yang harus diselesaikan dan waktu yang ada sangat terbatas. Kita pun berharap agar sehari itu bukan 24 jam, tapi 30 jam. Padahal waktu itu nikmat yang selalu bergerak maju dan tidak akan bisa dikembalikan. Jika sudah pergi, maka hilanglah. Kalau uang yang hilang, kita masih bisa mencarinya, tapi waktu yang sudah berlaku tidak bisa kembali lagi. Padahal, saat waktu telah berlalu, maka usia kita hidup di dunia semakin singkat. Sebentar lagi waktu berhenti, ibarat pulsa yang tidak bisa diisi ulang. Jika sudah dipakai, maka yang tersisa tinggal sedikit sampai akhirnya habis. Allah memberikan nikmat kesehatan dan waktu luang kepada kita, agar manusia mensyukuri. Caranya yaitu memanfaatkan nikmat tersebut dengan sebaik-baiknya untuk kebaikan yang berdampak pada diri sendiri dan orang lain, bukan digunakan untuk hal-hal yang tidak berguna dan sia-sia. Demikianlah yang sempat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wassadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.